Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Afrika Badurwantia. Saya akan melakukan pre-meeting, yakni tugas Applikom yang bertujuan untuk menggunakan rumus if. Jadi istilahnya, if itu adalah suatu rumus ketika kita memakainya itu berdasarkan situasi dan kondisi tertentu. For example, jika nilainya lebih dari sekian, maka kategorinya sekian. Kategorinya A, B, C, D. Nah, itu fungsi dari rumus if. Nah, sekarang kita mau mengaplikasikan rumus if yang simple, rumus if yang kompleks, yang combo, sama kita juga mau mengaplikasikan beberapa azas-azas dari rumus if. Baiklah, kita langsung saja tanpa basa-basi. Nah, di sini kita punya beberapa indikator. Indikator yang dipakai itu ada penilaian, status perpanjangan kontrak, kualifikasi, besaran pasangon, dan besaran naik gaji. Dan di sini kita punya data banyak. Kita ada pretest, post-test, nilai performance test, dan masa kerja. Nah, penilaian itu refer kepada sesuatu yang jika dia itu nilai post-testnya jauh lebih tinggi dari pretest, isikan improve. Kalau dia post-testnya lebih rendah dari pretest, isikan retest. Nah, caranya adalah kita input saja rumusnya if. Nah, if kemudian kasih buka kurung logical test. Logical test itu maksudnya adalah suatu komponen yang di-referkan. Dia refer kemana gitu. Karena dia refernya ke post test, jadi kita klik di post test di C14. Begitu. Kemudian kita pisahkan dengan titik titik koma. Belum titik koma ya. C14 katanya lebih tinggi dari pretest. Berarti C14 lebih tinggi dari C13, B14, sorry. B14. Kemudian kita kita bilang kalau misalnya lebih besar ya, kita bilang itu improve. Kita klik strip tanda tanda petik ya, improve. Nah, tutup lagi. Kalau dia tidak lebih besar dari apa? Pretest, maka dia retest gitu ya. Tutup kurung. Sekarang kita coba enter. Nah, ini maksudnya ini rumusnya bukan salah tapi karena kurang kurung saja. Improve. Untuk kliknya kita langsung klik klik double. Walah, langsung. Kita double cek dulu. Yang retest kita lihat post test sama pretestnya, post testnya jauh lebih rendah daripada pretestnya. Kita bisa lihat post testnya cuma 66, 77. Oke, ini benar. Kita random checking lagi. Di sini improved. Post testnya 94, pretestnya 63. Berarti ini post testnya jauh lebih besar daripada pretest. Walaupun misalnya nilainya nilainya jauh lebih rendah, tapi dia lebih besar dari pretest, tetap saja improved. Nah, meanwhile, kalau kita lihat nilainya lebih gede dari 62 nih misalnya, 66 misalnya, yang ini tetap pretest karena pretestnya jauh lebih gede daripada post testnya. Jadi post testnya tuh lebih kecil gitu. Jadi di sini semua sudah lengkap. Apa yang mau dicari seperti itu. Tutup penilaian sudah. Kemudian kita klik ke status. Status ini kita juga sama pakai if yang simple dulu. Jika, if itu kan jika ya. Kalau dia itu performance-nya. Performance test itu kita refer ke D14. Dia bilang lebih dan sama dengan. Berarti kita tulis lebih sama dengan. Maka maka kita tulis 50. Nah, lebih dari atau sama dengan 50. Maka tanda petik lagi, karena dia adalah kategori nama alfabet, maka dia harus dikasih tanda petik. Maka dia dikasih good.
Nah, kalau dia false, dikasih bad. Ini sorry agak lama karena saya tidak bisa pakai mikrofon di laptop. Lagi error. Nah, seperti itu. Kita enter, set. Kita klik klik double, langsung keluar semua. Kita lihat buat uji secara random ya. Performance test lebih atau sama dengan 50. Kita cari yang bad ini coba kita lihat ini 29 benar. Kita cari yang skornya 50. Kita cari skor 50. Nah, 51 ini tetap good. Kemudian oke, tidak ada skor 50 ya. Tapi nih, misalnya kita ubah ke 50. Kita ubah ke 50. Dia tetap good. Tapi kalau kita ubah ke 49, automatically berubah jadi bad. Jadi itulah fungsinya dari operasi. Operasi itu kayak lebih lebih dari, kurang dari, sama dengan, tidak sama dengan, dan lain sebagainya. Kemudian, kita klik ke perpanjangan kontrak. Perpanjangan kontrak ini agak tricky, karena dia itu memakai rumus if majemuk, atau if yang kompleks. Jadi di sini kita tulis dulu, if, di sini kita refer ke performance test lagi. Jika performance testnya lebih dari sama dengan 75, maka value-nya adalah diperpanjang. Benar? Diperpanjang. Nah, ini yang trikinya. Kalau kita mau menambahkan sebuah indikator lain, misalnya kayak rentang nih, 50 sampai 74 itu adalah training. 49 itu adalah putus kontrak. Maka kita tambah if lagi. Begitu ya teman-teman, tambah if lagi. Jadi kita spasi if, kembali lagi. Jadi untuk ini yang value if false-nya itu berlaku rumus yang baru lagi. Nah, supaya kita jadi berurutan teman-teman. Kalau ngerjain pre-meeting itu, ngerjain Excel itu, kita mulai dari misalnya urutan. Kalau mau terbesar, terbesar dulu baru terkecil. Kalau terkecil, terkecil dulu baru terbesar. Jadi biar lebih gampang. Nah, di sini aku sukanya memulai dari yang terbesar dulu. Jadinya aku selalu pakai tanda lebih besar, bukan lebih kecil. Seperti itu. Nah, di sini aku coba apa istilahnya if buka kurung ya, if D14 tetap kita klik lebih besar atau sama dengan deh, karena dia berurutan. Kalau enaknya kalau misalnya kita mau lebih dari sama dengan, di sini udah pakai lebih dari sama dengan, di sini juga lebih dari sama dengan, supaya nanti biar tidak tidak ini ya, tidak nyangkut lah, seperti itu rumusnya. Nah, kalau kita mau apa istilahnya, kita mau refer ke lebih dari atau sama dengan 50. Kemudian kita kasih, maka kalau lebih dari 50 dia training, benar? Dia training. Tapi kalau dia misalnya eh nggak yang termasuk kriteria ini, yang D14 lebih dari 50, lebih atau sama dengan 50, maka dia putus kontrak, seperti itu ya. Putus kontrak. Kita kasih tanda petik dulu ya, karena kalau nama itu harus tanda petik. Benar. Nah, kita tutup kurung double, karena kita pakai dua if di sini. Langsung, rumusnya langsung keluar. Kita klik ke double, nah langsung muncul semuanya. Jadi di sini kita bisa lihat status dari diperpanjang training, putus kontraknya dari
indikator yang sudah kita set tadi. Kalau dia lebih dari 75 misalnya, itu diperpanjang. Kita bisa lihat nilai performance performance test. Kalau kita lihat dari training ini ada 64. 64 itu adalah di antara interval 50 sampai 74. Berarti dia termasuk training. Perpanjangan kontraknya dia training dulu. Nah, kalau misalnya kita lihat di secara random ya, putus kontrak. Ini skornya 27. Berarti dia itu sudah benar. Sesuai dengan indikator ya, ini kurang dari atau sama dengan 49. Kita lihat lagi nih, 49. Karena kita lihat tadi, kita ngaturnya adalah lebih dari atau sama dengan 50, maka automatically yang di bawah 50 itu putus kontrak. Karena kita sudah ngeset standarnya dari awal. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke kualifikasi. Kualifikasi ini jika rata-rata post-test dan pretest itu adalah lebih dari atau sama dengan 80 maka qualified. Maka kalau misalnya kurang dari atau sama dengan 80 maka unqualified. Alright, mari kita coba. Ini rata-rata post-test dan pretest. Berarti dia menggabungkan antara nilai post-test ini ditambah ya, nilai post-test ditambah nilai pretest. Ditambah kemudian dirata-ratain. Nah, kalau rata-ratanya lebih dari 80 atau lebih sama dengan 80, maka dia qualified. Tapi kalau kurang ya unqualified gitu. Kita langsung aja, kita langsung if lagi. Buka kurung, kita cari di post-test. Nah, post-test. Post-test, kita misalnya nih, post-test ditambah mana nih? Post-test ditambah pre-test. Oh, bukan. Kita pakai rumus yang average aja, lebih mudah. Average, nih, average, average dari ini C4, terus kasih lagi titik koma, B14. Jika rata-rata dari post-test dan pre-test, nah, lebih dari atau sama dengan 80, tanda titik koma, maka dia qualified. Qualified. Tapi kalau dia kurang dari itu, maka unqualified. Jadi rumusnya kayak gitu teman-teman. Dia pasti rumusnya pakem. Kayak if komponen, terus sama operasinya dan jumlahnya apa segala macam, sama value if true kalau benar tuh berapa, kalau false itu berapa gitu loh. Jadi kayak dia tuh selalu berurutan, teman-teman. Kita enter. Nah, langsung tuh unqualified. Kita uji coba nih, kita coba tambahkan ya. 84 tambah 56 itu berarti 150. Am I correct? Oh, salah. 140. Nah, 140 itu kan kalau dibagi 2, 70 ya. 70 itu berarti dia termasuk unqualified. Klik 2 kali, nah langsung keluar. Jadi sangat mudah ini teman-teman, rumus if ini. Seperti itu, langsung keluar semuanya. Kita cek, recheck satu. Ini 100 tambah 63. Kalau kita tambah, 100 tambah 63 itu adalah 163 dibagi 2. Berarti 81,5. Maka dia termasuk kategori qualified karena dia lebih dari 80. Lebih dari atau sama dengan 80. Kita lihat lagi nih. Kita lihat yang qualified ini, 91 tambah 80. 91 tambah 80 itu sama dengan 171. Dibagi 2, 85,5. Sudah termasuk. Jadi kita tidak perlu melakukan lagi. Rumus ini akan teraplikasikan ke bawah-bawahnya juga. As long as rumusnya benar. Selanjutnya, ini juga ada yang tricky lagi. Pesangon jika putus kontrak. Jadi, kalau misalnya dia putus kontrak, kita harus merefer ke sel yang di sini, H14. Nah, H14
Kita bilang di sini H14-nya diperpanjang. Diperpanjang. Oh, sorry. Putus kontrak maksudnya. Oke. Putus kontrak ya. Maka di sini kita bisa enter lagi bagian yang eh, ini dikali $200. Karena dia mintakan ini ya, $200 ya, dikali $200. Masa kerja dikali $200. Let me recheck again through the formula. Saat kita cek di formulanya, oh iya, sorry. Ini kita harus memasukkan istilahnya D2, putus kontrak. Sesuai dengan rumus yang tertera, kita kasih koma teman-teman. Kita kasih tuh koma, E2, E14, titik koma, sorry. Karena ini sudah Microsoft terbaru. Nah, kemudian kita kasih sini. Kita kasih value if false-nya. Karena if false-nya nggak ada, dia cuma minta masa kerja dikali $200. Maka kita tidak perlu menambahkan false-nya. Tapi kita tetap harus menambahkan petik false. Begitu. Kita tutup kurung. Oke. Sepertinya ada kesalahan di sini. Kita ganti H14 ini sama dengan putus kontrak. Seperti itu. Jadi di sini logical test-nya, komponennya adalah refer ke perpanjangan kontrak. Yang ini diperpanjang. Jadi di sini kita refernya putus kontrak. Nah, value if true-nya adalah masa kerja dikali $200. Dan if false-nya kita enter. Nah, kita lihat di sini nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena ini bukan putus kontrak. Coba kita klik double, langsung muncul semua. Jadi ini refer ke perpanjangan kontrak yang dia itu statusnya adalah putus kontrak. Langsung semuanya nge-refer di sini gitu. Nah, untuk mengubah ke dolar cukup mudah sebenarnya. Kita cukup mengganti dari apa namanya format ini yang di number di tab home ke dolar currency di bagian currency. Nah, currency juga bisa kita ganti. Nih, more number formats. Kita ganti dengan accounting misalnya. Kita mau ganti dengan dolar. Oke, kita ganti dolar. Where is dollar? Where is dollar? Oke, US dollar. Ini banyak sekali ya teman-teman, mata uangnya bisa kita pilih. Bisa dari rial, bisa dari rupiah English, bisa dari Norwegia, banyak banget. Kita ambil contoh, di sini ada mata uang Chinese juga ada, banyak banget. Nah, ini kita ketemu dolar. Kita ambil dolar Australia misalnya. Nah, kita klik klik double, sudah keluar semuanya. Seperti itu. Nah,
Bagaimana kalau misalnya kita mau cari kenaikan gaji, jumlah kenaikan gajinya? Gampang juga. Kita cukup menggunakan rumus sama kayak tadi. If, kemudian logical testnya atau komponen yang kita mau refer itu ke masa perpanjang kontrak dulu, seperti itu. Kita bikin sama dengan H14 sama dengan diperpanjang. Diperpanjang seperti itu. Maka, maka kita bisa refer ke masa kerja dikali. Kali itu kita pakai tanda bintang, bukan pakai tanda X. Karena kalau pakai X itu tidak mencerminkan formula. Begitu. Jadi kita kali dengan $50. Nah, kali 50 ini jangan pakai dolar secara manual. Kita masukin aja dulu secara manual. Maksudnya kayak angka biasa. Kemudian kita tambahkan false-nya. Karena false-nya nggak ada, kita kasih petik-petik dua. Jadi soal nggak ada gitu loh. Tutup kurung, selesai. Klik double. Nah, kalau kita mau uji nih, kita uji. Masa kerja tahun. 5 tahun dikali 50, 250, benar. Terus 200. 4 kali 50, 200. 1 kali 50, $50. Jadi, ini rumusnya sudah benar-benar bisa ter-apply ke semua sel yang ada di bawahnya. Selama dia di kolom yang sama, seperti itu. Nah, kita ubah formatnya ke dolar. Oke, kita cek lagi. Nah, nih dolar Australia misalnya. Udah selesai, gampang. Oke, jadi itulah teman-teman. Tadi dari pengerjaan pre-meeting untuk hari ini sampai di sini aja. Sini sudah lengkap, ada indikator penilaian, status, perpanjangan kontrak, kualifikasi, pesangon, dan jumlah kenaikan gaji. Semua sudah lengkap. Intinya adalah ketika kita itu mau mengerjakan rumus if, kita harus tahu elemen apa atau komponen sel mana yang mau kita refer. Kemudian kita tahu nih, mana yang true, mana yang false. Misalnya, kalau nilainya sekian, maka kategorinya ini. Nah, kalau misalnya kita input titik koma, berarti dia tuh lawannya. Misalnya nih, kita mau ngeset kategori, kita mau ngasih kategori lebih dari 50. Lebih dari 50 itu adalah, lebih dari 50 itu adalah misalnya bagus. Nah, tapi kalau misalnya kita klik, misalnya kita kasih contoh ini, kita klik titik koma lagi yang value false ini sama dengan jelek misalnya. Jadi automatically di bawah 50 itu adalah jelek. Kayak 49, 26, 27, 39 jelek. Baiklah sekian mungkin dari pre-meetingku, semoga bermanfaat. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dan terima kasih telah menonton.